Yo, halo guys, balik lagi sama gue Rizal Melantin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan teman-teman ya. Jadi ada yang baru nih dari si toko kripto ini. Jadi kemarin itu kan banyak juga beberapa yang nanya ke saya ya teman-teman. Gimana nih perkembangan si toko kripto atau TKO ya. Justru pada nanya untuk analisa TKO-nya. Tapi hari ini saya nggak bakalan share dulu untuk analisa TKO. Mungkin nanti di next video akan saya share untuk analisa TKO ke depan seperti apa. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan salah satu project terbarunya dari si TKO ya teman-teman ya, yaitu dia punya bot trading atau robot trading kripto. Mantep banget kan teman-teman ya. Jadi ini adalah webnya ya, web toko kripto ya teman-teman ya. Tapi langsung aja saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah beberapa benefit ya kalau misalkan kalian trading di toko kripto, seperti trading fee-nya 0,1% doang. Kemudian minimal depositnya itu 50.000 udah bisa ya. Kemudian depositnya itu nggak ada potongan ya. Kemudian withdraw fee-nya itu Rp5.500 doang. Jadi kalau kalian mau narik 1 juta, mau narik 5 juta, mau narik 1 miliar, mau narik 10 miliar, ya tetap aja withdraw fee-nya itu tetap 5.500 perak doang. Jadi untuk fee-nya itu sangat-sangat murah sekali ya di toko kripto ini. Jadi ini sekilas intermezzo aja teman-teman dari saya. Nah, kemudian itu saya ingin memperkenalkan robot tradingnya itu teman-teman ya. Di sini ada. Nah, robot tradingnya itu namanya Crypto Hero Bot. Teman-teman, jadi ini saya ingin jelasin dulu sedikit ya teman-teman. Jadi ini sebuah trading aset kripto berbasis komputasi awan yang dapat melakukan trading 24 jam dalam seminggu nih, 24/7 nih teman-teman. Jadi ya hampir setiap hari nih ya di bursa kripto. Bot ini dirancang sederhana dan intuitif untuk diatur dan dioperasikan oleh pemula sekalipun. Jadi buat kalian yang pemula-pemula juga bisa nih teman-teman ya. Kemudian fitur ini akan membantu para pengguna untuk melakukan trading secara lebih mudah. Ya, kemudian benefitnya apa nih? Efisiensi waktu udah pasti ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak buang waktu untuk selalu mantengin. Terus kalian juga bisa tinggal untuk beraktivitas atau melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian juga ada pengaturan bot dilakukan oleh user. Jadi kita sendiri yang kontrol. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya kita menggunakan bot ini. Ya, kemudian meminimalisir kesalahan. Ya, kemudian trading 24 jam nonstop teman-teman. Ya, jadi ini sekilas untuk robot kriptonya, namanya itu Crypto Hero Bot teman-teman ya. Jadi ini sekilas ya. Nah, bot trading ini sendiri juga nanti akan saya contohkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini juga ada beberapa artikel juga teman-teman ya. Jadi ini trading dengan botmu menangkan total hadiah 2,1 miliar nih teman-teman. Jadi ini ada juga untuk istilahnya turnamen nih teman-teman. Turnamen semacam turnamen trading ya. Dan ini pre-register itu 5-8 November ya. Ini limited slot ya teman-teman ya. Jadi di sini ada syarat ketentuannya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sekilas tadi pengulangan yang tentang real steel turnamen ini teman-teman, 9 November sampai 8 Desember 2021 nih. Jadi memang seperti yang tadi sudah saya infokan ya teman-teman, untuk trading pair apapun ya. Kemudian minimumnya ini 1.500.000 rupiah dan periode kompetisinya 9 November sampai 8 Desember 2021 teman-teman ya. Jadi memang ini adalah kompetisi trading bot Crypto Hero dengan total hadiah 2,1 M dan akun Crypto Hero Premium gratis untuk 30 hari bagi 2.500 partisipan pertama nih. Wih, mantap banget kan ini teman-teman, ini mantap sekali. Ya, kemudian di sini ada 4 kategori pemilihan pemenang untuk trading bot, untuk top profit, top ROI trader, volume trader, top volume TKO trader nih teman-teman. Jadi nanti juga infonya ini, link selengkapnya akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Nah, langsung aja ke intinya, yaitu adalah trading kripto anti FOMO dengan Crypto Hero nih teman-teman ya. Jadi new feature trading bot ya, biar bot yang trading buat kamu. Mantap banget ya. Kemudian ini free TKO for the first nih, 1000 user. Mantap banget nih teman-teman ya. Jadi ini juga ada artikelnya untuk Crypto Hero ini ya. Kita baca sekilas saja ya. Adalah platform bot perdagangan aset kripto berbasis cloud dan dapat trading itu hampir setiap hari nih teman-teman. Jadi kehadiran Crypto Hero ini merupakan salah satu fitur yang dinantikan oleh Tokenauts ya teman-teman, berdasarkan survei yang dijalankan oleh toko kripto beberapa waktu lalu. Jadi memang mayoritas banyak banget yang voting kalau butuhnya trading bot. Jadi muncullah Crypto Hero ini namanya ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan saya share ke kalian ya teman-teman untuk artikelnya juga. Nah, jadi ini ya untuk si Crypto Hero ini. Nah, kemudian juga ada bot processing priority-nya ya teman-teman. Memang ini diprioritaskan, cuman ya kalau misalkan seperti network yang nggak mendukung dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, itu udah di luar dari si bot trading ini ya teman-teman ya. Harusnya berjalan dengan lancar kalau misalkan koneksinya bagus ya teman, dan nggak ada kendala di luar memang bot trading ini gitu ya teman-teman. Jadi untuk
apa namanya, free usernya itu sangat bagus sekali karena memang dia udah sediain free botnya itu cuman satu untuk akun yang free. Ya teman-teman, cuman satu bot untuk akun yang free, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya ya teman-teman ya. Jadi memang untuk bot ini bisa dioptimalin dengan planning dari si user, masing-masing user gitu teman-teman. Nah untuk Crypto Hero Guide ini ada banyak macam, nanti akan saya share juga ke kalian. Kemudian ini adalah webnya teman-teman ya, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video juga ya. Crypto Hero Fit Toko Crypto nih teman-teman ya. Jadi ini adalah buat akun dulu ya. Nanti setelah buat akun nanti munculnya aja seperti ini ya. Nanti kalian isi form dan lain sebagainya ya teman-teman ya sekalian. Oke, nanti munculnya seperti ini, ada dashboard, bot, deals, portfolio, discover, terminal dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana mempergunakan ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, langsung aja kita balik dulu ke akun toko kripto kita ya. Kemudian kita klik yang bagian manajemen API. Nah, di sini kalian tinggal buat aja ya. Istilahnya kalian ketik, misalkan kalau saya tulisnya ya, teman-teman ya. Petapa kripto ya. Jadi, contohnya seperti ini. Kemudian oke guys, jadi di sini sudah ada API key sama kunci pribadi nih teman-teman ya. Jadi ini saya blur aja ya. Jadi ini jangan lupa disalin dua-duanya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ke bagian Crypto Hero-nya teman-teman ya. Di sini kita langsung aja klik yang bagian setting ya. Kemudian exchange API-nya ini teman-teman ya. Kemudian exchange-nya ini pilih yang toko kripto dong pastinya ya kan teman-teman ya. Kemudian API key-nya ya sama API secret-nya ini diisi teman-teman ya. Jadi saya isi dulu, kemudian langsung klik add exchange ya. Nah, kemudian exchange add. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini udah kita lihat ya, connect-nya itu udah ke toko kripto dan exchange statusnya udah toko kripto nih. Nah, mantap teman-teman ya. General ya. Dan di sini kita bisa pilih untuk apa namanya, mata uangnya apa, USD, IDR apa juga bisa teman-teman ya. Kemudian di sini time zone-nya ini saya pilih Asia atau Jakarta. Kalau kalian mau ganti yang lain juga nggak apa-apa, bebas aja teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada bagian subscription-nya teman-teman ya. Di sini ya, seperti yang awal tadi saya infokan, di sini ada yang basic atau free. Nah, itu cuma satu bot doang teman-teman. Ya, dan ada beberapa kelebihannya juga. Tentunya memang berbeda dengan yang premium dan profesional. Ya, jadi event yang tadi itu teman-teman. Ya, jadi untuk event yang ini itu gratis ya, 30 hari bagi 2.500 partisipan pertama, itu Crypto Hero Premium loh. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini premium nih, yang ini teman-teman, yang bisa dapat kita free trialnya 30 hari nih untuk 2.500 partisipan pertama nih, teman-teman. Nah, di sini itu bisa 15 bot ya. Kalau misalkan yang profesional ya itu bisa sampai 40 bots, dan tentunya beberapa kelebihan lainnya di sini ya, teman-teman ya. Tentunya lebih banyak ya, dan ini bisa di-connect lebih dari satu exchange nih, yang premium sama profesional. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau beli yang premium ini ada sekitaran 139,99 dolar per tahunnya. Ya, kalau misalkan kita mau subscribe, nah teman-teman ya, di sini kalian bisa transaksinya, belinya bisa pakai PayPal ya, teman-teman ya, masukin kartu dan lain sebagainya, tapi juga bisa lewat USDT nih juga bisa. Ya, buat yang mau beli teman-teman ya. Di sini juga ada untuk keterangannya ya, teman-teman. Total Paper Wallet ini seperti akun trial lah, teman-teman ya. Kalau Paper Wallet itu seperti trial account ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik yang bagian portofolio, ini akan menyesuaikan kalau misalkan di bagian pojok ini ya, kalian pindahin ke toko kripto. Tapi untuk sementara saya akan mencontohkan di Paper doang ya, teman-teman. Itu adalah akun trial ya. Kemudian kita klik untuk bots, kemudian new bots ya, teman-teman, simple. Dan di sini ada exchange ini Paper ya, teman, karena memang belum saya hubungkan ke toko kripto karena ini untuk simulasi terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa pilih trading pair apa, mau ETH, BNB dan lain sebagainya. Saya pilih XRP. Kemudian juga bisa pilih ya pairnya itu stablecoin, Bitcoin atau ETH. Nah, strateginya itu mau long atau short nih, teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau long lah ya, teman-teman. Kemudian untuk di sini ya. Di sini available-nya itu 1000 USDT nih ya untuk demo account atau trial account ya. Jadi saya masukin aja setengahnya lah ya. Jadi jangan all in, 500 aja. 500 USDT. Ya, kemudian base order limit itu adalah pertama kali kita open posisi itu mengeluarkan berapa persennya dari total yang kita alokasikan. Kan pertama 500 dolar. Ya, jadi ini untuk open posisi pertama saya pakainya 30% aja lah ya, 150 dolar. Kemudian base order tipenya itu ada static sama dinamik. Kalau memang static itu ya sudah terprogram dan sudah lebih lumayan safe lah ya dibandingkan si dinamik ini, teman-teman ya. Jadi saya saranin lebih untuk pilih yang static. Kemudian untuk extra order ini untuk istilahnya kita averaging down
bawah gitu ya. Misalkan nih, pertama kan dana kita udah keluar $150 dan $500. Kemudian kita mau nih beli bawah lagi atau serok bawah lagi. Nah, di sini bisa pilih bisa 1 kali sampai 10 kali maksimalnya. Saya pilih 2 kali aja teman-teman. Jadi masing-masing itu 35%. Jadi kalau 2 kali kan 70% alokasi dananya, plus pertama kali kita keluarin udah 30%. Jadi totalnya itu udah 100% ya dari si $500 ini atau 500 USDT. Oke. Kemudian di sini ada trading frekuensi. Jadi ini time frame ya teman-teman ya. Untuk time frame 15 menit, 1 jam, 4 jam sampai 1 hari atau 1 day. Ya, jadi makin besar ya atau makin lama trading frekuensinya ya fluktuatifnya nggak se ekstrim ya kalau misalkan kita pakai 15 menit atau 1 jam gitu ya. Jadi memang saran saya itu menggunakan yang 4 jam atau daily aja gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya mencoba untuk yang 4 jam ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita bisa analisa dulu teman-teman nih. Ya, kita bisa pakai untuk analisa terlebih dahulu, misalkan support terdekat di berapa ya, kemudian juga bisa menggunakan Fibo juga teman-teman. Kalau misalkan kita ambil untuk dari swing low ke swing high-nya dia gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa kita bisa analisa dulu nih teman-teman ya. Kita bisa analisa dulu ya, kita bisa lihat dulu nih. Oh, ini kira-kira udah ada di supportnya nih atau di retracement 0,382 nih. Di sekitaran $1 nih. Oh, kita mau open posisi ya teman-teman, itu bisa aja gitu ya. Jadi di sini bisa kita pergunakan untuk technical analysis dulu nih di sini. Oke? Di sini ada entry condition juga teman-teman ya. Di sini bisa add indikator seperti EMA, kemudian stokastik RSI, MACD dan Bollinger Band juga. Tentunya fungsinya beda-beda teman-teman. Kalian bisa istilahnya cari juga ya detailnya mengenai beberapa indikator ini. Cuman saya mau menggunakan ya salah satunya itu adalah stochastic RSI nih. Jadi kalau misalkan seperti Golden Cross, Dead Cross ya. Kalau Dead Cross kan lebih cenderung jual, Golden Cross lebih cenderung untuk beli gitu kan teman-teman. Dan dari stochastic RSI ini juga adanya overbought dan oversold. Nah, kalau misalkan oversold ya orang-orang nanti cenderung akan beli, kalau overbought akan cenderung jual. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan pakai lebih dari satu indikator bisa nggak? Bisa, cuman memang lebih memakan waktu ya untuk kita mau jual atau belinya, eksekusi dari si bot trading ini. Karena kenapa? Kalau misalkan lebih makin banyak indikator, berarti kecocokan dari satu indikator dengan indikator lain ini harus menemukan ya hampir mendekati lah, sama-sama pengen beli ya, indikator bertemuan. Kemudian kalau misalkan mau jual juga harus mencocokkan satu dengan lain dulu baru bisa eksekusi. Tentunya memakan waktu yang lebih lama gitu teman-teman. Jadi saya pakai stochastic RSI aja di sini ya. Kemudian exit conditionnya take profit 10% ya. Kemudian di sini stop lossnya saya pasang 5% ya teman-teman ya. Kemudian indikator untuk exit strateginya saya juga pakai untuk stochastic RSI. Nah ya teman-teman, di sini ada. Nah, kemudian di sini ada 1 hari, 1 week ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Ya di sini bisa run back test juga nih teman-teman. Jadi berapa sih akumulasi atau perkiraan ya? Kira-kira kita bisa dapat berapa nih kalau 1 tahunnya nih? 1 tahunnya itu bisa sekitaran nih returnnya itu 384 USDT. Ya win atau loss rasionya itu sekitaran 51,2% ya. Kemudian di sini berapa banyak nih? Ya berapa banyak transaksi nih, open posisi dan lain sebagainya. Dan ini averaging deal profitnya nih 3,2 USDT nih ya teman-teman ya. Jadi ini averaging deal intervalnya juga dan durasinya juga ada nih 1,6 hari ya, day ya teman-teman. Dan di sini deal durationnya itu 1,4 hari nih teman-teman ya, summary-nya ya. Kemudian kalau misalkan kita mau edit nih ya, sebelum kita create bot bisa aja misalkan entry conditionnya stokastiknya ya udah nggak jadi deh, mungkin saya mau pergunakan EMA ya. Kemudian exit conditionnya juga saya mau pergunakan misalkan EMA gitu teman-teman ya. Kemudian kita run back test kembali ya teman-teman ya, run back test kembali. Nah ini bisa nih. Nah win atau loss rasionya berubah lagi. Nah jadi kita bisa trial and error dulu terlebih dahulu sebelum kita create bot. Oh ini kurang bagus ya, kita mau ganti lagi nih. Oke guys, jadi ini setelah saya setting teman-teman ya, menemukan settingan ya. Jadi ini kan trial and error dulu seperti yang tadi saya infokan. Jadi untuk asetnya saya ganti untuk BNB ya, USDT ya, long. Kemudian trade parameternya ini masih sama. Alokasinya itu $500 dari totalnya itu kan 1000. Saya pakai setengahnya. Kemudian base order limitnya itu 30% aja. Pilih juga static untuk base order tipe. Extra ordernya saya pergunakan 2 ya temennya. Jadi untuk averaging downnya itu 2 kali ya, 35%. Kemudian trading frekuensinya atau time frame-nya ya saya pakai ini 4 jam
Ya, untuk swing lebih enak menurut saya. Kemudian indikatornya itu ya, untuk entry-nya saya pakai stochastic RSI ya. Kemudian untuk exit-nya, take profit-nya saya atur di 14,5%, stop loss-nya itu 7% ya. Kemudian untuk indikatornya juga stochastic RSI. Kemudian klik aja run back test ya teman-teman, seperti ini loadingnya. Ya, kurang lebih loadingnya nanti seperti ini dan muncul ya. Jadi win atau loss rasionya jauh lebih besar ya. Tadinya kan sekitaran 50%, 51, 52% ya. Sekarang 58,5%. Returnnya itu sekitaran 313 USDT nih. Ya, kalau misalkan kita lihat untuk per tahunnya nih, teman-teman ya. Tentunya memang tetap aja ini hanyalah sebuah gambaran, teman-teman ya. Tentunya sekali lagi balik lagi ke market, semuanya tetap masih ada resikonya. Cuman memang dengan gambaran ini ya kita bisa tahu lebih dini. Oh, kurang lebih seperti ini gambarannya. Gitu teman-teman ya, bisa aja nih bisa lebih atau bisa kurang tergantung market juga ya. Untuk summary-nya teman-teman ya, ini bisa 1 hari bahkan sampai 1 tahun ya untuk run back test. Kalau misalkan kalian udah srek dengan settingan bot kalian ya teman-teman ya langsung aja kita bisa create bot, klik create bot di sini. Nah, di sini muncul nih new bot ya, BNB pair USDT long. Nih, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini masih menunggu untuk entry. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kalian klik detail ya, kalian bisa delete bot ya ataupun bisa edit bot kalian kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, masih bisa kalian edit-edit ya, teman. Dan berhubung ini adalah akun yang trial ya, kalau misalkan lihat ya, kemudian kita lihat untuk subscription ya, teman-teman. Di sini basic. Ya, jadi cuman bisa 1 bot doang nih. Ya, makanya tadi saya nggak bisa bikin bot lebih lagi. Karena memang ini hanyalah basic account ya. Kecuali penggunaan premium atau bahkan profesional itu bisa menggunakan lebih dari 1 bot gitu teman-teman ya. Jadi itu aja. Nah, kemudian ada beberapa istilah dari si crypto bot ini teman-teman. Seperti long itu beli, short jual ya. Ini base order limit ya, static, dynamic, extra order, trading frekuensi ya teman-teman. Jadi seperti kurang lebih yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, untuk istilah-istilahnya nih teman-teman ya. Jadi kayak dinamik itu menggunakan persentase gitu. Kemudian extra order ini sisa alokasi dana yang digunakan berapa kali transaksi gitu teman-teman ya. Kemudian ada base order limit nih, berapa banyak alokasi dana yang diinput dalam order pertama ya teman-teman ya. Kemudian juga ini adalah contoh indikator seperti Bollinger Band ya teman-teman ya. Ada 3 garis, upper line, middle line, lower line ya. Kemudian ada stochastic RSI yang tadi saya pergunakan nih teman-teman ya. Jadi ini salah satu indikator yang saya pergunakan tadi. Kemudian juga ada EMA teman-teman ya. Jadi itu kurang lebihnya ya. Penjelasannya nanti juga kalian bisa cari juga di Google, juga banyak teman-teman ya penjelasan dari beberapa si indikator ini. Jadi ini hanya sekilas saja ya gambarannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk istilahnya produk terbaru dari si toko kripto ini. Jadi nanti next update akan saya juga infokan beberapa hal juga yang menarik dari si toko kripto ini, belum habis teman-teman ya. Jadi next akan saya bahas juga untuk bagaimana price action-nya lah dan apa aja event terbarunya dari si toko kripto ini. Jadi beberapa hal terbaru mengenai toko kripto ini teman-teman. Semoga video saya bisa bermanfaat. Tetap aja manajemen resiko, manajemen keuangan kalian harus disesuaikan dengan masing-masing ya teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti link pendaftaran juga akan saya taruh di link deskripsi buat yang mau pakai kode referral dari saya. Itu juga bisa mendapatkan fee ataupun bonus sampai 20%. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.